saya nanti tampilkan 2 video tentang kasus Lemon ya. Nanti perhatikan, saya senang tuh kalau kalian tuh bisa mikir ya. Sebenarnya jujur saya gak enak untuk kasih paham orang-orang yang ngepen banget sama Lemon tapi nggak bisa lihat fakta atau realita yang ada ya. Kenapa saya bilang gak enak? Masa iya sih alumni RSJ kasih paham orang-orang yang belum dirawat di RSJ gak penak toh ya, tenan toh gak penak, yakin dah sumpah. Ya wes ya, cermati nanti kedua video ini karena ada yang meneropong dengan kasusnya si Lemon ya. Terus nanti juga ada sisi lain tuh statement dari pihak Polda Metro Jaya. Monggo silahkan simak ya. Nah, dengan cara inilah ya saya menampilkan video-video yang ada supaya apa? Yang melihat itu bisa paham ya. Enggak semua orang itu bisa memahami kata-kata konten kreator atau YouTuber atau TikToker tanpa menampilkan, oh ini loh video ini yang lagi dibahas, oh ini loh kasus ini yang lagi dibahas ya. Lihat video nih. Lebih lanjut, sebuah kabar viral mengenai kasus Nikita Mirzani. Apakah Nikmir akan bebas dalam waktu dekat? Gimana Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Cawi hari ini? Mas Cawi Pangestu, Alhamdulillah. Mas Nuwun sudah siap Imacan untuk meneropong lebih lanjut untuk kasus Nikita Mirzani. Ya, insya Allah kita akan coba menerawang ya kasus Nikita Mirzani. Apakah kita ambil dari kartu Oracle? Ini ada 2 gunung es batu ya yang sedang membeku. Ada 2 kemungkinan. Ini kita akan bebas. Ada 2 kemungkinan. Di akhir Maret dan di pertengahan April ada 2 kemungkinan ya akan bebas. Ya, karena yang saya rasakan di sini akan ada penangguhan penahanan sebelum persidangan. Ya, akan ada penangguhan sebelum persidangan akan ditangguhkan. Betul. Jadi dikeluarkan, dibebaskan, tapi dengan syarat wajib lapor tiap hari. Wajib lapor tiap hari. Ini akan dipertimbangkan oleh polisi ya untuk kasus ini. Ya. Karena yang saya rasakan di sini ke titik persidangan itu agak diperlama nih. Oh, ya. Kenapa? Karena kasusnya dari pelaporan cepat naiknya. Tapi untuk menuju ke persidangan diperlama. Dibuat lama atau memang dibuat lama dari oknum-oknum tertentu. Sehingga kita di sini dia bergerak juga nih. Bergerak untuk menaik banding. Tapi tidak dihiraukan. Tapi yang saya lihat di sini ada 2 kemungkinan nih. Setelah ada naik banding dari pengacara ataupun dari pihak kita, besar kemungkinan ini kita akan bebas dengan penangguhan ya, bukan bebas selamanya. Penangguhan sampai bertemu ke titik sidang nanti. Nah, di sidang nanti kalau dia benar-benar bersalah, dia akan penjara. Tapi kalau tidak, dia akan bebas. Titik dari penentuan adalah persidangan. Nah, ini kan kita sedang menunggu persidangan di tahanan itu. Betul, tapi lama-lamain sidangnya nggak dipercepat. Betul, dengan oknum-oknum tertentu. Nah, efek dan risiko yang saya buka saat ini ya akan ada risikonya. Oh. Ya, yang pertama risiko baik, yaitu akan menjadi angin segar untuk Nikita Mirzani. Ada 2 kemungkinan. Dan risiko negatifnya akan didengar oleh si pihak kubu sebelah musuhnya. Ya, ada pihak kubu sebelah yang akan menyiram uang dengan pundi-pundi uang untuk bisa menetapkan lagi. Tahan dulu, tunda biar dia merasakan. Karena dari kubu sebelah itu tidak yakin atas persidangannya akan lolos atau tidak. Karena dilamainnya di sini. Ya, karena musuh kubu sebelah pintar dia. Tolong dimandi-mandikan. Jadi terlena, lupa yang si oknum tersebut. Ya, begitulah. Ya, kembali kita di fase yang mana manusia mempunyai kehendak, tapi Tuhan yang punya kuasa mengendalikan ini semuanya. Ya, kalau alam semesta
membiarkan saja kamu membuang uang dengan cuma-cuma, Pasti alam semesta punya maksud habisin uangmu yang kemarin ya, hasil. yang hasil. Nipu. Sampai ke titik nanti habis uangmu, tidak bisa menyiram oknum-oknum tersebut. Akhirnya kita tetap bebas. Sampai alam semesta menguras semua harta-hartamu dengan menyiram dengan keegoanmu untuk supaya nih kita masuk lama. Padahal bukan tersangka, belum bersalah dia. Belum bersalah kan Belum bersalah karena menunggu persidangan, nah dilamain lah ini. Nah, iya itu. Itu dia. Di Maret ini di tanggal ganjil. Dia akan ada berita akan pembebasan sementara ditangguhkan sampai persidangan. Oh, gitu. Nah, di April atau kalau nggak di akhir Maret, di pertengahan April itu genap. Sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 22 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Ya, ini merupakan mekanisme atau tahapan proses penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang proses yang di beberapa bagian dalamnya adalah tentang tahapan proses penyidikan. Ya, saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkaranya. Ya, itu update-nya rekan-rekan. Sudah cermati. Si topeng yang lagi meneropong. Video ini ku buat tanggal 29 Maret 2025 ya. Ini tinggal 1 bulan ganjil, besok Senin hari Senin tanggal 31 Maret. Nah, si peneropong ini bilang nanti ada angin segar di akhir atau enggak pertengahan bulan Maret, tepatnya angka ganjil ya. Nah, ini mungkin video sudah lama ya, tinggal ganjilnya besok hari Senin ya. Iya, benar ya. Ya, besok hari Senin ya. Kayaknya sudah nggak mungkin karena pihak Polda Metro Jaya sudah berstatement atau memberi klarifikasi bahwa ada tambahan penahanan sampai 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei ya, itu kalau nggak salah. Berarti sudah tidak ada peluang si Lemon bebas di akhir bulan Maret, tepatnya ganjil, atau tidak di pertengahan bulan April tanggal genap ya. Nah, di sini lebih titik serunya ya. Jika sampai Lemon bebas di pertengahan bulan April ya, otomatis pihak Polda Metro Jaya akan kena dampak negatifnya. Karena apa? Pihak Polda Metro Jaya sudah memberi pernyataan bahwa si Lemon akan ditambah perpanjangan masa tahanan sampai tanggal 2 Mei ya. Ayo. Iki yo mikir agak jeru ki nek sing mikire nggak iso jeru-jeru banget ki yo wis paling yo maaf kurang paham ya. Jadi sampai di sini paham ya. Saya ulangi ya. Halus, saya kasih kata-kata lebih pelan lagi. Misal ya. Isi peneropong bilang, kok misal sih? Si peneropong bilang
ada angin segar, kemungkinan lemon bebas di akhir bulan Maret, tepatnya di bulan ganjil, di tanggal ganjil. Sedangkan pihak Polda Metro Jaya sudah memberi pernyataan bahwa lemon perpanjangannya sampai tanggal 2 Mei ya. Oke, kita kembali ke sisi yang meneropong. Ya, kemungkinan besar ada di peluang di pertengahan bulan April. Tapi kalau sampai bulan April lemon bebas, ya yang kena dampak otomatis pihak Polda Metro Jaya karena sudah memberi pernyataan ya bahwa lemon itu masa perpanjangan tahannya sampai tanggal 2 Mei. Paham enggak? Mudah-mudahan paham ya, enggak paham ya segera mantuk-mantuk wewe lah. Maaf, bukannya mengece ya. Terus pihak meneropong bilang ini agak condong ke lemon nih, kubunya lemon nih ya. Pihak yang meneropong bilang sebelah itu mengucurkan dana terus, tolong ya siram ya. Nah terus ada bilang alam bekerja, intinya uang yang disiramkan itu hasil dari uang yang tidak baik, mungkin hasil penjualan kemarin ya. Oke ya, itu menurut Anda ya, jika memang lemon itu orang crazy rich yang sering disebut-sebut dan dibanggakan, terus ibu peri apa itu ya situlah ya kemungkinan akan kuat dari segi ekonomi. Tapi jika ya si lemon itu pun hasil kekayaannya dari meras jeruk lemon ya, kemungkinan juga bisa habis karena alam juga sudah mulai bekerja ya. Kenapa Bapak yang meneropong kok agaknya itu ya ngos-ngosan dalam memberi kata-kata dan kurang tenang ya. Terus kayaknya ya agak berat sih ya, karena fakta atau realita yang ada ya, laporan yang masuk tentang lemon itu seperti kue lapis ratusan keluar dari kasus dokter R ya, bisa dilaporkan lagi atau masuk lagi dengan pelaporan kekerasan atas pengacara Bang Sasman ya. Itu sampai sininya sobek, istrinya juga kena itu kan, nggak usah di tangan atau di mana itu ya. Misal si kasus dengan Bang Sasman sudah kelar, masuk lagi dengan kasus pencemaran nama baik owner CSS ya. Kayaknya ada 4 atau 5 itu ya. Nah, yang sering lewat di video-video saya kayaknya kurang lebih hukuman penjoronya itu 20 tahun ya. Itu ya Anda ya, memang kalau memang benar itu hasil kekayaan lemon dari hasil peras jeruk lemon, kalau memang sampai dihukum lamanya 20 tahun ya nggak tahu ekonominya seperti apa nanti keluarga lemon ya. Sekali lagi
Ya. Saya pribadi bukannya tidak suka sama Lemon. Saya pun turut prihatin dengan keadaan ketiga anaknya yang tanpa bapak. Ya. Saya juga prihatin dalam perjalanan percintaannya dia itu tidak semulus mungkin hidung dia ya. Ya. Karena apa? Itu mulut bagi saya pribadi sudah tidak bisa saya tolerir. Karena apa? Sudah terlalu sadis menurut saya ya. Terlalu sadis menurut saya. Ya, bukannya saya tersinggung karena ada kata-kata yang sudah gembel, bau, miskin. Ya emang lumayan sih ya. Agak bau acem sih. Nah. Bukannya saya tersinggung dengan kata-kata itu ya. Coba deh kalau Anda yang melihat itu tukang beca, tukang jual ikan ya. Maaf, bukannya saya menghina profesi tukang beca, penjual ikan ya. Apalagi yang bergerak di bidang sampah ya. Itu otomatis kan bau toh. Ya. Apa enggak tersinggung itu orang-orang yang sedang melihat videonya kalau ada kata-kata seperti itu? Anda pernah dengar belum kata-kata seperti dengan kasus Peggy? Alah sosokan jadi artis ya. Kalau di penjara aja, membusuk aja kalau di penjara. Nah, apakah karma ini juga berlaku bagi si Lemon ya? Hingga akhirnya akan membusuk di penjara sampai 20 tahun lamanya ya. Kita lihat saja nanti endingnya. Permasalahan orang miskin ya itu saja. Permasalahan dengan perkreditan panci beda dong sama saya. Permasalahannya hutang rumah miliaran. Itu mulut si Lemon ya. Ya, ini bagi saya pribadi mulutnya tidak bisa saya tolerir ya. Sekali lagi saya bukannya benci dengan si Lemon ya. Saya ngomong di awal ya. Saya prihatin dengan ketiga anaknya. Saya prihatin juga dengan kisah perjalanan cintanya ya. Tapi mulutnya yang tidak bisa saya tolerir ya. Itu sudah menyinggung masyarakat banyak menurut saya. Bahkan mungkin orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah ya. Orang-orang ekonomi menengah ke bawah itu sedang berjuang mencari ini supaya bisa ini. Dia enak, nggak tahu cara dapatnya uang bagaimana. Entah merenggangkan kaki ya, entah meres jeruk lemon ya. Ya inilah, tinggal nanti lihat episode selanjutnya. Sudah paham ya, sudah bisa sedikit mengerti arti kedua video yang saya tampilkan ya. Ada satu saya pendukungnya agak gemes nih. Oh Giling, saya kan artis sejak zaman dulu tuh artis. Coba lihat di Google artis yang paling fenomenal. Saya pikir kemarin digrebek beneran, ternyata cuman buat drama. Tatian ya, untuk bisa mengeksiskan namanya butuh drama seperti itu. Yang kreatif sedikit gitu loh. Itu bukannya membohongi membohongi khalayak gitu. Khalayak umum yang maaf ya, sekali lagi maaf, otaknya belum nyampe ya. Aparatur Markisa digrebek
aparatur. Nah, terus di video saya tunggu video plus selanjutnya. Sebetulnya itu kan video prank buat istri benua Eropa ya. Nanti jadi digrebeknya kan apa nyata laiske kayak intinya tuh kalau bahasa Jawa tuh kayak ngalup gitu ya. Laiske nanti digrebek beneran ge. Lais ge. Hati-hati ge. Ngalep kayak intinya itu awal dari candaan kemudian tuh bisa jadi kenyataan gitu ya. Kalau arti ngalep itu seperti itu. Laiske. Dadah ah.